jika kalian membutuhkan alat hitung ataupun kalkulator di AutoCAD, nah AutoCAD ini menyediakan fitur tersebut. Nah, jadi bisa kalian maksimalkan untuk perhitungan ya jika membutuhkan kalkulator untuk alat bantunya. Nah, jadi tidak usah perlu repot-repot untuk menggunakan kalkulator di luar AutoCAD karena di AutoCAD ini kalkulatornya bisa dibilang mumpuni ya untuk menghitung beberapa rumus-rumus yang mungkin bisa dibilang scientific. Nah, untuk yang pertama ini untuk kalian menggunakan kalkulator bisa diklik di komen dengan CALC. Nah, maka akan muncul kalkulator atau dalam kurung quick calc. Nah, bisa juga dengan CAL. Nah, untuk dua tipe ini untuk mohon maaf. Nah, untuk dua tipe ini berbeda ini ya. Jadi berbeda menu atau berbeda fitur. Sebenarnya sama, akan tetapi untuk yang kalkulator yang atas ini digunakan hanya untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu ribet untuk hitungannya. Jadi tidak terlalu banyak untuk perhitungannya. Nah, ketika menggunakan kalkulator yang di bawah ini atau quick calc ini bisa digunakan untuk mungkin menulis rumus-rumus yang bisa dibilang panjang ya. Nah, untuk yang pertama ini akan saya contohkan untuk yang CAL atau kalkulator. Lalu setelah itu di enter. Nah, maka akan muncul expression. Nah, ketika sudah muncul expression seperti ini, kita sudah bisa untuk menggunakan kalkulator tersebut. Nah, misalkan ketika saya tulis 10, lalu ditambah 2, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul di bawah ini hasil dari yang di komen ini hasil dari perhitungannya. Nah, di sini tertulis bahwa 10 tambah 12 sama dengan 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, akan saya contohkan lagi untuk perhitungan ini untuk menggunakan kalkulator yang tipe seperti ini. Nah, ini bisa juga ketika mungkin saya 100 lalu dibagi oleh 2. Nah, harusnya adalah 50. Nah, di sini berfungsi ya. Jadi 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dengan perhitungan yang mungkin bisa dibilang agak sukar ya. Jadi misalkan 10 ditambah 2. Nah, ini kita dalam kurung seperti ini. Lalu mungkin 10 dikali 2. Lalu nanti ini ditambah. Lalu di enter. Nah, hasilnya di sini bisa dilihat 10 dikali 2 ditambah dalam kurung 10 tambah 2 hasilnya 32. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kalkulator tipe yang lain bisa ditulis dengan CALC di komen ya. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul bar di sebelah sini. Nah, di sebelah sini akan muncul quick calc-nya dari yang sudah kita tulis keywordnya di komen tadi. Atau bisa juga kita klik kanan. Nah, setelah itu akan di sini akan muncul quick calc, lalu kita klik saja maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini banyak sekali untuk fungsinya. Ada di sini ada akar, lalu ada perkalian, pertambahan, pengurangan, lalu ada juga koma, lalu di sini ada scientific. Nah, ini untuk scientific ini ada sin, kostan, lalu log, lalu pangkat dan lain sebagainya. Nah, ini sangat lengkap ya untuk di sini untuk kalkulatornya. Jadi tidak usah risau untuk perhitungan yang mungkin agak sukar di sini. AutoCAD menyediakan kalkulator yang mumpuni. Nah, jadi di sini misalkan untuk menggunakannya ini bisa diklik ya menggunakan mouse di sebelah sini. Mungkin 15 lalu dikurangi 2 maka hasilnya akan 13. Nah, bisa juga kita mengetikkannya langsung menggunakan keyboard. Misalkan di sini 10 lalu ditambah 7. Maka hasilnya akan kita enter.
hasilnya adalah 17. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan yang di sebelah sini juga kita bisa gunakan sin kostannya, misal di sini. Jadi kita tulis dulu ya untuk harganya atau untuk berapa angkanya. Jadi tidak bisa kita tulis sin dulu baru kita tulis 30. Misalkan kita enter, maka di sini akan muncul error function sin require on argument. Maka caranya adalah kita ketikkan dulu. Setelah itu kita klik yang ingin kita gunakan. Misal di sini adalah cost. Nah, maka di sini akan otomatis di sini ya, di sini akan otomatis cost 30. Nah, setelah itu tinggal kita enter. Maka akan muncul cost 30 adalah 0,866 sekian. Akan saya contohkan lagi untuk yang lain mungkin ya. Di sini akan saya contohkan untuk log. Nah, log juga demikian. Misal di sini saya tulis seperti ini, saya klik lognya dulu baru saya tulis angkanya, maka akan muncul error lagi. Jadi perlu diingat bahwa tulis angkanya dulu baru kita klik untuk fungsinya, lalu kita enter, maka akan muncul log 10 adalah 1. Seperti itu. Atau mungkin ketika kalian di sini ada persegi panjang ya, katakanlah ya, di sini ada persegi panjang dengan ukuran 30 kali 50. Nah, seperti ini. Nah, kalian ingin mengetahui untuk panjangnya, mungkin panjang atas sebelah sini, tapi tidak dengan menggunakan linear atau yang lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ini di sini bisa dilihat, di sini ada tombol seperti ini ya. Mohon maaf. Nah, di sebelah sini ada tombol ini ya, ada tombol ini. Nah, ada tombol ini. Nah, ini bisa kita klik, lalu pilih garisnya di sebelah sini, garis awal dan garis akhir. Nah, di sini maka akan terkonversi di sini bahwa garis yang kita klik tadi adalah 30. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa juga ketika ada sudut ya, ada sudut yang mungkin ingin kalian cari tahu di sini. Mungkin di sini saya tulis 50, lalu sudutnya random saja 43 derajat katakanlah. Lalu saya enter. Lalu untuk mengetahui berapa tingkat kemiringannya, berapa derajatnya, ini bisa menggunakan yang sebelah sini, angle of line defined by 2 points. Bisa diklik, lalu kita klik sebelah sini dan kita klik sebelah sini. Nah, maka akan muncul untuk kemiringannya 43 derajat. Nah, seperti itu untuk menggunakan kalkulator di AutoCAD ya. Jadi untuk AutoCAD ini sudah disediakan kalkulator yang sedemikian rupa, bisa dibilang lengkap. Jadi untuk teman-teman mungkin ketika membutuhkan kalkulator ini tidak usah menggunakan kalkulator di Windows atau yang lain sebagainya, karena di kalkulator AutoCAD ini sudah bisa dibilang mumpuni dan tersedia ya, disediakan oleh AutoCAD. Jadi saya jelaskan ulang lagi ya. Untuk pertama ini CAL untuk yang kalkulator awal. Nah, ini bisa langsung diketik di sini untuk penjumlahannya. Lalu setelah itu adalah CALC. Nah, yang seperti ini, atau bisa kita klik dengan kita klik kanan, lalu di sebelah sini akan muncul quick calc, kita klik. Nah, seperti itu cara menggunakan kalkulator di AutoCAD.